sendiri dari organisasi itu. Dan juga ADART dan lain-lain itu sebagai pedoman untuk mahasiswa untuk melaksanakan seluruh keputusan yang dilakukan daripada mahasiswa itu. Dan dia tidak menutup kemungkinan bahwa untuk melakukan musyawarahnya itu saja itu dibatasi daripada pihak lembaga. Itu yang menjadi permasalahan saat ini, kawan-kawan. Kenapa musyawarah tidak dilakukan, sedangkan pemilihannya itu dilakukan? Kawan-kawan. Dan juga pemilihan itu dilakukan berdasarkan kebijakan daripada rektorat, kawan-kawan. Untuk melakukan kebijakan dalam lembaga ormawa itu hak sepenuhnya itu ada di tangan mahasiswa. Kekuatan tertinggi itu ada di tangan mahasiswa. Karena organisasi mahasiswa di lingkungan kampus adalah independen. Organisasi mahasiswa adalah independen, ya. Jika kita tidak melakukan musyawarah, seluruh kebijakan daripada organisasi itu akan diambil alih dari lembaga akademik, kawan-kawan. Maka dengan itu, kami tegaskan kepada Warak 3 segera melakukan musyawarah itu di tingkat fakultas maupun tingkat universitas. Kami tidak mau ada campur tangan daripada lembaga akademik untuk mengatur lembaga organisasi mahasiswa tingkat lingkungan kampus, kawan-kawan. Karena kami ini mahasiswa independen dan kritis terhadap segala kebijakan dilakukan daripada lembaga. Maka dengan itu, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Selalu hidup untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang memberatkan daripada mahasiswa itu. Kawan-kawan, kami mengambil sikap bahwa jika tidak melakukan musyawarah baik di tingkat universitas maupun fakultas, bahwa ada kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan setelah musyawarah pemilihan itu, bahwa tidak melakukan musyawarah. Dalam artinya itu segala keputusan dan kebijakan itu hak sepenuhnya kepada mahasiswa dalam menentukan mufakat bersama di dalam musyawarah itu. Dan juga BEM yang akan terpilih itu dia akan menjalankan segala ketetapan yang telah ditetapkan dari seluruh mahasiswa. Karena organisasi ini adalah independen untuk menjaga pedoman-pedoman yang telah ditetapkan mahasiswa bersama itu. Jika tanpa melakukan musyawarah, seluruh kebijakannya itu akan diambil alih dari lembaga. Dan hal itu kami tidak mau terjadi ke depan. Makanya itu Rektor 3 segera keluar. Kami tidak mau intervensi daripada lembaga, bahwa organisasi mahasiswa adalah organisasi independen. Hak aturan-aturan yang berlaku di lingkungan organisasi itu, yang mesti mahasiswa harus patuhi dalam organisasi tersebut. Maka dengan itu
kami menolak peraturan pemilihan yang dilakukan daripada rektorat, dalam artinya kemahasiswaan nomor 3 yang dibuat tanpa ada intervensi daripada mahasiswa untuk melakukan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut harus dibuat berdasarkan dengan kesepakatan daripada mahasiswa, karena ini organisasi mahasiswa. Jika kebijakannya itu dibuat daripada pihak lain, bahwa ada kepentingan yang mereka dilakukan. Dan juga hal ini kami tidak mau terjadi lagi dalam organisasi mahasiswa yang independen ini. Selama tata cara dan pemilihan prosedur yang benar tidak dilakukan, maka selama itu pula proses pemilihannya itu tidak akan dilangsungkan, kawan-kawan. Itu sikap, kawan-kawan. Maka itu saya mengajak kepada kawan-kawan untuk mari atas sumbangsi pikiran terhadap kebijakan yang dilakukan itu dan terhadap intervensi daripada lembaga yang dilakukan itu. Jangan tahu kawan-kawan, kita ini mahasiswa. Mahasiswa itu harus berdidik, malah yang kritis, kawan-kawan. Mahasiswa harus mempunyai keberanian untuk bertindak, kawan-kawan. Karena mahasiswa adalah agen perubahan. Siapa? Baik. Atau lagi. Terima kasih atas waktunya. Kami perwakilan dari para mahasiswa saat ini demo pada tanggal 18 bahwa kebijakan yang dikeluarkan dalam pemilihan demo itu tanpa intervensi dari para mahasiswa. Dalam artinya pembuatan tata cara dalam mekanisme pemilihan itu tidak ada keterlibatan mahasiswa. Artinya rektor melakukan pemilihan tidak secara langsung atau tatap muka daripada mahasiswa. Ya, untuk pembentukan tim seleksi dalam melakukan pemilihan itu adalah sistem tunjuk. Main tunjuk dari tidak melalui proses demokrasi. Dalam artinya itu pihak wakil dekan dan rektor 3 sebagai kemahasiswaan itu mereka main sistem tunjuk kepada mahasiswa ya. Mahasiswa untuk menjadikan tim seleksi untuk menjalankan barang ini. Jadi selama ini tidak, mungkin selama yang mereka sudah lakukan ini tidak ada mungkin orang saya betul nggak mau koordinasi. Saya minta angkatan 2021. Iya. Untuk selama ini dalam 1 tahun terakhir ini dari semenjak September lalu itu telah terbentuk badan tim seleksi. Itu pemilihannya secara demokrasi. Pemilihannya secara demokrasi, tapi teman-teman termasuk saya sebagai waktu itu sebagai tim seleksi untuk pemilihan badan pengurus BEM itu. Tapi saat itu mereka dibilang bahwa untuk sementara itu alamatnya itu dari tingkatan fakultas maupun tingkatan fakultas, wakil dekan maupun rektorat itu belum ada kesepakatan bahwa kita mesti untuk mengeluarkan surat tugas kepada mahasiswa itu sementara sabar belum. Dalam artinya masalah itu yang dituntut tunggu sampai kemarin lalu sempat kami demo untuk harus kita melakukan musyawarah harus melakukan pemilihan BEM itu karena selama ini kan tidak berjalan sesuai dengan apa yang sampai dengan tidak dilaksanakan, namun ada penunjukan
sampai hari ini Nah, seperti begitu. di minggu kemarin bahwa ada perombakan, dalam artinya itu tim seleksinya itu dirombak, dalam artinya itu mereka dari pihak lembaga akademik dan dekan yang menunjuk mahasiswa itu untuk jadi tim seleksi Yang menunjuk itu dari dalam. itu murni Dari dalam. murni dari dalam, dan juga ketentuan dalam mekanismenya itu kan tidak melibatkan mahasiswa untuk tetapkan bersama. Dengan itu kami melihat bahwa ada kepentingan apa yang lembaga dilakukan untuk mengambil kebijakan tersendiri. Dalam artinya ini adalah organisasi mahasiswa. Jadi segala ketentuannya itu harus ada di tangan mahasiswa untuk menentukan itu. Dan juga tidak menutupi kemungkinan. Dalam artinya itu selama ini yang dilakukan itu juga itu semua kebijakannya itu dilakukan diambil alih itu dari lembaga. Jadi bertolak belakang dengan apa yang terjadi hari ini. Bertolak belakang dengan apa yang terjadi hari ini. Memang hari ini itu murni. Dalam artinya itu keinginan daripada mahasiswa seperti apa itu murni. Karena mahasiswa yang menjalankan organisasi itu, bukan pihak rektorat. Makanya itu kami meminta kepada pihak lembaga akademik untuk segera melakukan musyawarah. Karena tata cara yang dilakukan daripada lembaga ini hanya masuk di tahapan mekanisme pemilihan tanpa harus membahas apa ADRT dan lain-lain GBH. Karena itu sebagai pedoman untuk mahasiswa menjalankan suatu organisasi. Kira-kira ada pesan untuk mereka di dalam? Ya, untuk pesan kepada mereka itu segera cabut apa tata cara sistem yang dilakukan daripada lembaga itu untuk segera tentukan bersama bahwa ketentuan dan pemilihannya itu harus berdasarkan kesepakatan bersama antara Warek 3, Wakil Dekan dengan mahasiswa, supaya tidak mempersulit mahasiswa dalam mengembangkan diri itu. Dan juga harus berdasarkan musyawarah, supaya pedoman yang akan dibahas dalam musyawarah itu menjadi pedoman untuk mahasiswa dalam menjalankan organisasi itu. Nama saya Hardiknas PKI. Dan juga yang badan pernyataan sikap kami mahasiswa USIM menolak sistem pemilihan ketua dan wakil badan eksekutif mahasiswa BEM Universitas dan BEM Fakultas yang ditetapkan wakil rektor 3 Warek 3 Universitas STW Taman Nabil. Dalam proses pembuatan aturan sistem pemilihan BEM Universitas dan Fakultas, wakil rektor 3 dibuat secara sepihak tanpa melibatkan dan mensosialisasikan kepada mahasiswa secara menyeluruh. Organisasi mahasiswa adalah organisasi independen yang berada di lingkungan perguruan tinggi. Hak kedaulatan tertinggi berada di tangan mahasiswa untuk menentukan dan menetapkan seluruh kebijakan di lingkungan formal. Sehingga menjaga keutuhan, hak kedaulatan mahasiswa, hak kebebasan mahasiswa, hak independensi mahasiswa, dan independensi organisasi mahasiswa menggunakan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa di lingkungan kampus dan memberikan peran leluasa kepada mahasiswa sesuai SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di tingkat perguruan tinggi. Untuk itu kami menyatakan sikap. Pertama, adanya bentuk intervensi dan keterlibatan yang besar dari unsur lembaga akademik, tenaga pendidikan, dosen dan mahasiswa dalam pemilihan raya badan eksekutif mahasiswa, universitas dan fakultas. Adalah bentuk yang melanggar peraturan SK Kemendikbud nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi Indonesia. Di mana pasal 2 menjelaskan bahwa organisasi mahasiswa di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Kedua, mahasiswa yang dilibatkan sebagai tim seleksi pemilu raya tidak memberikan peran yang sentral di tingkat universitas maupun tingkat fakultas untuk
memastikan independensi mahasiswa dalam pemilu raya. Karena selama ini keterlibatan mahasiswa ini dimanfaatkan birokrasi kampus dalam mengambil alih seluruh kebijakan mahasiswa pada umumnya. Yang ketiga, dalam melengkapi kriteria bakal calon, kami tegaskan kepada lembaga akademik universitas maupun fakultas untuk tidak mempersulit mahasiswa melengkapi persyaratan bakal calon dan bakal calon ketua dan wakil ketua BEM universitas dan fakultas yang ditetapkan oleh wakil rektor 3. Hal ini telah membuktikan bahwa lembaga kampus tidak mampu menyatakan bahwa mahasiswa juga mempunyai adik kuasa tersendiri. Keempat, dengan tegas kami menolak peraturan sistem pemilihan BEM universitas dan fakultas di lingkungan kampus yang ditetapkan terkait peraturan rektor nomor 04 PRT Rek/5 2021 tentang pemilihan BEM di lingkungan kampus universitas yang memberatkan mahasiswa dan tidak sesuai bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 1. Kelima, kembalikan hak kedaulatan, hak independensi mahasiswa dalam organisasi sepenuhnya kepada seluruh mahasiswa USUM berdasarkan SK Kemendikbud nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi dan segera menggelar musyawarah kongres mahasiswa tingkat universitas dan tingkat fakultas sesuai mekanisme SK nomor 3 PRT Rektor 5 2021 pada bab 1 pasal 1 yang mana dimaksud. Nabire 18 September 2023 mengetahui koordinator lapangan Hadek SPK. Ya demikian pernyataan sikap kami buat atas perhatian dari para bapak dan juga kami sebelum kami meminta tanda tangan untuk jadi kami minta pandangan dari para bapak untuk bagaimana sikap yang harus dilakukan. Pada siang hari ini mahasiswa kembali berbicara tentang BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang dalam hal ini saya sebagai wakil rektor 3 dimintakan untuk memberi penjelasan tanggapan terkait dengan harapan dan kerinduan mahasiswa untuk bagaimana posisi BEM, bagaimana posisi mahasiswa dalam sebuah lembaga, baik itu universitas atau sekolah tinggi atau institut atau apapun namanya, sebuah lembaga pendidikan tinggi. Di sini saya berikan penjelasan. Selama saya memberi penjelasan seperti itu juga tadi saya mendengarkan begitu panjang penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman kalian di depan, koordinator dan kawan-kawan, orator-orator. Saya mohon untuk selama saya memberikan tanggapan untuk didengarkan tanpa ditanggapi. Yang pertama, bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM atau organisasi kemahasiswaan itu menjadi penting dan amat penting ada di perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi memiliki yang namanya badan eksekutif atau sebutan nama dari masing-masing perguruan tinggi. Itu amat penting. Karena itu hari ini juga Anda menuntut pentingnya ada organisasi kemahasiswaan itu.
karena dianggap penting, maka selama ini bukan PM pada eksekutif mahasiswa itu tidak ada. Beberapa tahun atau beberapa kali tempat mandat berkaitan dengan keberadaan BM, bukan karena kesengajaan, tetapi karena banyak kendala yang kita sama-sama ikuti. Baik yang kita sama-sama ikuti dari lembaga maupun dari mahasiswa itu sendiri. Karena itu, keberadaan mahasiswa sampai hari ini masih belum terbentuk. Yang kedua, untuk atau agar adanya badan eksekutif mahasiswa ini, tahun yang lalu kita sudah mencoba untuk membentuk tim formatur. Kemudian kita lakukan pemilihan badan eksekutif secara serentak di semua fakultas, juga di universitas. Itu sudah selesai. Tapi kemudian tahun berikut sempat mandat karena sejumlah persoalan yang Bapak pikir kalian semua sudah mengetahui itu. Tahun ini BM ini kita mau bentuk, sudah dalam proses pembentukan pemilihan BM. Sudah dilakukan proses itu. Hari ini mahasiswa kembali meminta untuk kembalikan kepada mahasiswa untuk hak pemilihan atau hak untuk mengatur. Pada prinsipnya Bapak setuju untuk itu. Pada prinsipnya Bapak setuju untuk itu. Tetapi diingat bahwa proses yang sudah kita lakukan bukan lembaga. Dalam hal ini termasuk sebagai wakil rektor 3 melakukan atau mengintervensi proses ini. Proses yang sedang berjalan itu proses dari mahasiswa sendiri. Berikut saya jelaskan kepada Anda semua. Bahwa proses pemilihan informatur yang lalu, karena menurut peraturan rektor dan peraturan perundang-undangan umumnya tentang sistem pendidikan nasional, bahwa informatur itu dapat kita melihatnya dari sisi bukan sekedar normatifnya, bukan sekedar pasal demi pasal, tetapi juga bisa kita lihat dari sisi bagaimana anggota tim seleksi yang akan terlibat informatur itu aktivitasnya apa, semester berapa, kepentingannya apa, dan seterusnya. Dan karena itu tim seleksi atau tim formatur yang sudah dibentuk 1 bulan atau awal bulan yang lalu dibatasi karena aturan. Yang boleh menjadi tim formatur termasuk boleh menjadi calon wakil dan calon ketua dan wakil ketua BM adalah mereka yang semester 5 sebagai calon ketua, semester 3 sebagai wakil ketua. Demikian juga tim formatur. Kenapa tim formatur dibatasi yang semester 7, semester 9? Karena harus berurusan dengan tugas akhir, skripsinya, pembimbingannya,
bagaimana mencari biaya-biaya nanti persiapan ujian skripsi, wisuda, dan seterusnya. Karena itu lebih diberikan ruang, kesempatan kepada adik-adik semester 5 dan semester 3. Dan karena itu semester awal bulan yang lalu sempat kita membentuk tim formatur. Hari Jumat yang lalu, 2 minggu yang lalu, sempat kita lakukan pertemuan beberapa mahasiswa perwakilan. Ada di situ ada Hardiknas, saudara Hardiknas, kemudian saudara Aprianus, saudara Julianus, juga teman-teman yang lain. Secara bersama kami duduk membicarakan tentang pembentukan tim formatur. Di situ saya berikan kesempatan mereka lakukan pemilihan. Siapa di antara yang hadir itu yang mau dipilih ketua, sekretaris, bendahara, dan anggotanya. Dan itu sudah dilakukan, sudah dipilih. Karena itu 1 minggu kemudian, dan karena itu dalam minggu itu juga tugas sebagai tim formatur sebagai wakil rektor 3 keluarkan surat tugas. Dan sementara tim formatur itu sedang melaksanakan tugasnya untuk melakukan seleksi badan eksekutif mahasiswa. Itu proses yang sudah dilaksanakan. Syarat yang harus dipenuhi sebagai calon ketua dan wakil ketua badan eksekutif mahasiswa sudah dicantumkan di awal September dalam baliho besar yang sudah mahasiswa sudah ikuti dan baca. Terima kasih kepada FISIP tim seleksinya, juga tim seleksi yang ada di BEM Universitas, karena mereka sudah jalan dalam tahapan sedang seleksi. Siapa yang berkeinginan maju ini artinya bukan lembaga mengintervensi atau mengatur ke dalam wilayah mahasiswa. Itu mahasiswa sendiri yang mengatur, mengurus. Mahasiswa sendiri yang mengatur, mengurus. Tidak ada urusan saya dengan mahasiswa tim formatur. Itu urus sendiri. Urus sendiri. Kemudian yang berikut soal kembalikan kepada mahasiswa. Soal kedaulatan proses dan seterusnya itu sebenarnya itu sudah ada. Kembali kepada mahasiswa, silakan atur. Kapan mau pemilihan? Pemilihannya sudah ada. Tahapannya sudah ada. Dan tahapan-tahapan ini telah dilakukan sosialisasi sudah hampir 1 bulan sekarang. Silakan mahasiswa menyesuaikan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan status badan eksekutif baik di fakultas maupun universitas termasuk sebagai mahasiswa, perlu kita pahami sama-sama bahwa mahasiswa itu berbeda dengan universitas atau lembaga. Sebagai wakil rektor 3 atau sebagai wakil dekan di tingkat masing-masing fakultas, itu sebagai pembina, sebagai orang tua. Dan mahasiswa atau BEM tidak terlepas dari yang namanya lembaga. Satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah. Dan karena itu, kalau bicara tentang independensi, bukan berarti lembaganya yang independen atau lembaganya yang urus sendiri, tetapi yang dianggap mengurus sendiri, mengatur sendiri atau kegiatan-kegiatannya. Silakan kegiatan-kegiatannya, silakan atur. Tapi harus diingat bahwa tanpa lembaga yang namanya universitas, ada rektor, ada wakil rektor yang berurusan dengan mahasiswa di fakultas, dekan, ada wakil dekan yang urusannya mahasiswa. Pada akhirnya
soal keabsahan dalam bentuk SK, misalnya surat keputusan melegalkan status sebagai badan eksekutif mahasiswa. Itu kalau tingkat fakultas ada di dekan, tingkat universitas ada di tangan rektor. Karena itulah pada kesempatan ini saya perlu sampaikan bahwa hubungan atau status mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa itu tidak terlepas hubungannya dengan rektorat. Berkaitan dengan itu, tuntutan kalian pada hari ini saya apresiasi. Ini mau menegaskan kembali bahwa hak kedaulatan itu dikembalikan kepada mahasiswa. Saya mengapresiasi Anda semua berkaitan dengan tuntutan ini, tapi juga Anda harus pahami kalau kemahasiswaan, organisasi ormawa, organisasi kemahasiswaan itu tidak lepas dari hubungannya dengan rektorat atau dekan, yang di sana ada wakil dekan di tingkat fakultas, di rektorat ada wakil rektor 3. Sebagai apa? Sebagai pemandu, sebagai pembina, sebagai pendamping. Karena selama mahasiswa menjadi mahasiswa dalam sebuah perguruan tinggi mana saja, tidak hanya di USMIR, perguruan tinggi mana saja, yang namanya pimpinan di dalam lembaga itu adalah pembina, pengarah. Oleh karena itu, sekali lagi mau sampaikan kepada kalian semua, apresiasi untuk kamu semua. Urusan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, kalau aktivitasnya itu urusan mahasiswa. Urusan mahasiswa berdasarkan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan. Jangan aturan yang kita mengada-ada, aturan yang tidak ada aturannya kita bikin-bikin. Karena seperti itu berarti pasti akan jadi masalah untuk kita. Yang berikut, kita semua ini ingin maju. Ingin maju untuk apa? Ingin maju untuk diri sendiri, juga ingin maju untuk lembaga ini. Karena itu mari saya mengajak kepada adik-adik sekalian semua, mari kita saling menunjang. Kita jangan membuang-buang waktu dengan hal-hal yang sifatnya bisa langsung pertemuan, langsung bisa audiensi. Kalau modelnya misalnya seperti begini, ini salah satu bentuk penyampaian aspirasi. Tapi coba gunakan cara lain, misalnya audiensi, perwakilan, sehingga konkret diselesaikan. Nah, seperti itu, seperti model-model yang lalu. Sehingga jangan seakan-akan kampus kita ini kampus demo. Penilaian publiknya nanti akan kurang bagus untuk kita semua. Ya, itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, soal tadi MUBES, musyawarah besar itu lalu waktu kami pertemuan beberapa kali, saudara Hadiknas dengan beberapa teman, termasuk juga waktu pembentukan tim formatur yang sedang sekarang jalan ini, saya sudah sampaikan, pemilihan ini kami bentuk, selesaikan, supaya ada wadahnya, ada ketua, ada sekretaris, lalu kamu bahas di situ. Kamu punya soal MUBES lah, apalah segala macam itu. Silakan, mau bahas program di situ kan? Mau bikin apa di situ di dalam forum musyawarah itu? Silakan, sudah saya sampaikan seperti begitu. Kemudian yang berikut yang tadi saudara Hadikna sampaikan soal Undang-Undang 138 kan? Jadi tidak ada undang-undang yang melebihi dari itu. Jadi peraturan Menteri Pendidikan Nasional, nomor 138 tentang organisasi kemahasiswaan itu ada. Tetapi peraturan ini sudah dicabut dengan Undang-Undang nomor 20
tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan itu mengakui di semua perguruan tinggi ada satu, bukan dua ya, satu organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan ini namanya mau kasih nama apa, kembali kepada otonom kampus masing-masing. Di kampus kita kenal dengan yang namanya PM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Di kampus yang lain mereka menggunakan dengan nama seperti apa, itu tergantung kepada mereka. Itu ya, ini menjadi pengetahuan catatan buat semua. Itu hal-hal yang penting sekali untuk kita sama-sama. Mari kita saling menunjang, saling mendukung, karena kita sekarang ini berada pada sebenarnya kita sedang duka yang belum selesai. Duka apa? Duka di samping kita Fakultas Fisik terbakar sampai hari ini belum ada solusi bantuan dari mana-mana. Nol, adik-adik, nol bantuannya tidak ada. Ya, yang kedua, artinya tolong dengarkan, ini sama-sama kita punya beban, mari kita berpikir sama-sama. Karena itu mohon pengertian untuk yang proses yang sedang berjalan ini, pemilihan yang sedang berjalan ini, adik-adik harap untuk diselesaikan. Soal yang tadi pemilihan musyawarah dan lain sebagainya itu kalau sudah ada PM-nya, ketuanya, pengurusnya, silakan diurus. Itu kembali ke mahasiswa, silakan diurus. Tapi kalau kita sekarang mau lakukan musyawarah, adik-adik perlu ketahui bahwa ini bukan semudah kita membalik telapak tangan. Prosesnya sangat lama karena adik-adik mengalami sesuatu yang lama. Itu satu. Lalu yang kedua, di bulan Oktober itu bulan sudah suasana sibuk-sibuknya kampus dan Anda semua dengan ujian mid semester. Ujian mid semester pasti kita akan sibuk ke situ. Karena itu akan terganggu. Prosesnya akan Anda mengurus ujian, persiapan ujian kah? Atau mengurus yang hal-hal yang sebenarnya bisa dipending. Kalau proses ini kita jalan sekarang, tanggal 29 pemilihan selesai, tanggal 6 September Oktober itu dilakukan pelantikan. Setelah itu silakan. Tergantung dari pemilihan BM yang jalan, ketua pengurus yang terbentuk baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Saling menunjang, ini amat penting untuk kita semua. Saya pikir seperti itu. Kembalikan.